Dalam disiplin hubungan internasional, World System Theory merupakan salah satu varian teori dari studi tentang ekonomi politik internasional dan pembangunan dunia. Teori ini muncul setelah dua teori awal tentang pembangunan internasional, yaitu teori modernisasi dan teori dependensi muncul dan berkembang. Teori ini muncul ketika dua teori sebelumnya tidak dapat menjawab dan menganalisa tiga fakta yang terjadi dalam sistem internasional saat itu, yaitu ketidakmampuan teori modernisasi dan teori dependensi untuk menjelaskan pembangunan dan modernisasi di Asia Timur. Yang kedua ialah kegagalan gerakan sosialis dan Marxis untuk membangun dunia ketiga. Yang terakhir ialah kegagalan kapitalisme barat dalam membangun dunia ketiga, semakin menambah besarnya jurang kemiskinan antara dunia pertama dan ketiga. Inti utama dari World System Theory adalah pandangannya dalam melawan dunia bimodal, yang dikemukakan diantaranya oleh teori modernisasi dalam teori dependensi dengan menyebutkannya sebagai core versus periphery. Begitu juga dengan Marxisme ortodoks. World System Theory menawarkan suatu varian baru yang bersifat intermediary stage, sehingga tidak lagi menjadi bipolar. Mereka menyebutnya sebagai semi-periphery countries. Sehingga World System Theory merupakan sebuah teori yang berisi trimodal system yang terdiri dari core, semi-periphery, dan periphery. World System Theory bermula dari upaya sistematik pertama untuk menerapkan pemikiran Karl Marx dalam lingkup internasional. World System Theory dikembangkan oleh Wallerstein pada tahun 1970-an. Dan juga mempelajari bagaimana dinamika kapitalisme mempengaruhi dunia dalam bidang ekonomi. Immanuel Maurice Wallerstein lahir pada tanggal 28 September 1930 di New York, Amerika Serikat, tempat di mana ia menempuh pendidikannya. Dia memasuki Columbia University dan meraih gelarnya. Wallerstein belajar akan sejarah. Ketika ia menjadi bagian fakultas di Columbia University, ia tertarik akan Afrika, dan selama perjalanannya, ia menghabiskan waktu di Paris. Di Paris, ia melihat dua pengaruh intelektual utama, kelompok ahli sejarah analis dan ide-ide politik radikal. Paris adalah pusat bagi radikalisme intelektual dan politik di antara orang Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Di Afrika, dia melakukan kerja lapangan yang membuatnya melihat negara dunia ketiga. Dan ketika itu, dia menulis disertasi mengenai formasi nasional di Afrika Barat. Paparannya mengenai negara dunia ketiga mempunyai dampak besar pada pekerjaannya dalam mengenalkan ke World System Theory. World System Theory dilatar belakangi oleh ketidakpuasan atau kritik atas adanya teori modernisasi dan teori dependensi. Immanuel Wallerstein memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia tanpa kecuali, sehingga integrasi yang terjadi lebih banyak dikarenakan pasar atau ekonomi daripada kepentingan politik. Pada dasarnya, Wallerstein mengkritik kaum kapitalisme yang menciptakan sebuah konstruksi ekonomi yang baru, di mana terjadi ketergantungan negara-negara yang memiliki kapital yang lebih kecil terhadap negara yang memiliki kapital yang lebih besar dalam aspek ekonomi. Dia menunjukkan bahwa kapitalisme bukan hanya sistem ekonomi dibatasi oleh batas-batas nasional yang menyoroti ketimpangan kelas. Sebaliknya, kapitalisme juga harus dilihat sebagai suatu bentuk keadaan di mana terjadi proses pelibatan hubungan antara bangsa dan hubungan ini juga didasarkan pada ketidaksetaraan. Negara-negara yang mengembangkan ekonomi kapitalistik berkeinginan dan selalu mencoba untuk mendominasi negara-negara lain melalui penjajahan atau hanya melalui hubungan perekonomian bangsa dengan cara yang disukai bangsa lebih dominan dan menempatkan orang lain ke dalam kondisi ketergantungan pada bangsa yang dominan. Para kaum kapitalis menciptakan efek ketergantungan tersebut dengan membentuk perdagangan jarak jauh dan menghubungkan aktivitas perdagangan ini ke seluruh dunia. Bagi Wallerstein, sistem ekonomi dunia kapitalis ini ditunjukkan untuk selalu meningkatkan surplus dengan terus meningkatkan produktivitas dan hal ini demi terwujudnya kepentingan keuntungan bagi kalangan elit negara. World System Theory basically itu kan sebuah teori yang menjelaskan bahwa dunia dibagi menjadi tiga wilayah tergantung dengan kapasitas ekonomi, penguasa teknologi dan seterusnya gitu ya. Kalau kita melihat sekarang
tendensi yang demikian sepertinya memang masih terjadi ya. Banyak negara-negara yang dulu kita anggap core, sampai sekarang masih jadi core, dan ada beberapa juga yang bergeser, yang tadinya statusnya menjadi core, kemudian agak ke periferi, tapi biasanya jarang sekali negara periferi yang menjadi sebuah periferi apalagi menjadi core. Dan kalau kita melihat evaluasi di negara-negara yang sedang berkembang kayak Indonesia dan Asia Tenggara atau Asia pada umumnya gitu ya, sebagian besar Asia itu kan berada di wilayah periferal, yang artinya agak sulit bagi kita untuk mengimbangi negara-negara di core. Meskipun Indonesia sebagai contoh ya, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20, G20 ya, tapi tidak terlalu merepresentasikan kekuatan ekonominya sebetulnya. Jadi kita bisa bilang SBY pada waktu itu juga banyak sekali dikritik gara-gara G20 ya, karena sebetulnya itu hanya suatu untuk tendensi untuk apa ya, untuk menipu diri lah sebetulnya, karena secara ekonomi kita mungkin nggak sestabil negara-negara core. Jadi kalau kita bilang apakah WST masih relevan sebagai teori, ya ini masih relevan untuk menjelaskan, tapi apakah dia bisa membuat perubahan itu nanti soal lain. Negara core atau yang disebut dengan negara inti merupakan negara kaya yang mendapatkan keuntungan dari mekanisme produksi. Contohnya negara Amerika dan negara superpower lainnya. Negara inti ini merupakan wilayah yang mendapatkan keuntungan lebih banyak dari ekonomi kapitalis. Negara-negara yang pertama kali berkembang menjadi negara core diantaranya adalah negara-negara Eropa Barat. Daya seperti negara Inggris, Prancis, dan Belanda, secara politik negara-negara ini memiliki pemerintahan pusat yang kuat dan kekuatan pasukan militer yang kuat. Negara core diantaranya memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam sistem world theory karena dia mengepalai negara-negara yang berada di tingkatan semi-periphery dan periphery. Negara semi adalah wilayah pusat yang mengalami kemunduran untuk mengembangkan posisi relatif mereka atau wilayah-wilayah yang sedang beranjak membangun kekuatan ekonomi dan politik, sehingga mengalami kenaikan kelas dari status periferi dan bisa dikatakan sebagai negara inti yang mengalami penurunan atau negara periferi yang berusaha meningkatkan posisi di dalam sistem ekonomi dunia. Contoh negara semi seperti negara ini gagal mendominasi perdagangan internasional dan dengan demikian tidak mendapat keuntungan pada tingkat yang sama seperti negara inti yang lainnya. Negara periferi adalah negara atau wilayah yang memiliki pemerintahan pusat yang lemah atau diatur oleh negara lain, mengekspor ke negara core, serta presentasi angka kemiskinan tinggi pada negara ini. Karakteristik negara ini ditunjukkan dengan industri yang masih keterbelakangan. Negara inti mengambil sebagian besar surplus modal yang dihasilkan oleh pinggiran melalui hubungan perdagangan yang tidak adil, sehingga itu sangat merugikan negara periferi. Contoh negara periferi adalah negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, namun masih diuntungkan karena ia menjadi mengenal teknologi dan mengetahui yang lebih ketimbang mereka yang tidak ikut berperang. Ça déraille et puis on a les mains pleines de cambouis. Qui dit tant pis, le vernis s'écaille et fini, c'est fini.
baille l'ennui, Berdasarkan dari Steens pada tahun 2005, mereka berpendapat bahwa struktur dari ekonomi global pada dasarnya hanya menguntungkan negara-negara maju, tapi juga memiskinkan negara-negara berkembang yang miskin. Selain itu, para tokoh dependensi teori juga berpendapat bahwa sistem ekonomi global yang berlaku merupakan bentuk dari imperialisme dan kolonialisme modern, dibuktikan oleh adanya negara-negara barat yang maju berusaha untuk menguasai negara-negara dunia ketiga. Oleh karena itu, Marxisme adalah sebuah teori yang memperjuangkan emansipasi kaum proletar yang merupakan kelas pekerja. Dalam perkembangan selanjutnya muncul teori strukturalisme. Teori strukturalisme sendiri memiliki beberapa elemen, salah satunya adalah World System Theory dan Dependency Theory. World System Theory menjelaskan tentang adanya kelompok core, semi-periphery, dan periphery di dalam sistem ekonomi global. Sedangkan dependency teori merupakan turunan dari teori Marxisme yang berfokus pada fenomena ekonomi yang terjadi di kawasan Amerika Latin dan menjelaskan bahwa sistem ekonomi global yang berlaku hanya menguntungkan negara-negara maju, sedangkan negara-negara dunia ketiga semakin miskin karena diperas demi keuntungan negara-negara maju, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi global yang berlaku adalah bentuk dari imperialisme dan kolonialisme modern. même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Même les pieds dans la boue, elles se dévoilent jusqu'à nous. Qui dit qu'on ralentit? Pourquoi rester accroupi?